Ya, saya lanjutkan videonya. Sekarang kita bahas tipe data dinamis. Tipe data dinamis apa tadi? Tipe data dinamis adalah tipe data yang memungkinkan sebuah variabel atau mungkin nanti sebuah kelas yang mampu menyimpan banyak data, tidak terbatas dan tidak dibatasi jumlahnya. Misalnya saya punya 5 orang teman yang ada di Jalan Nakula, di Jalan Bima, di Jalan Yudhistira, di Jalan Arjuna, dan di Jalan Sadewa. Teman yang ada di Jalan Nakula, ini saya belum tahu siapa namanya ya. Teman yang ada di Jalan Nakula, dia sedang memakai baju, katakan begitu. Di kantong bajunya, di sini di kantong bajunya, saya tuliskan sebuah alamat. Saya tuliskan Jalan Bima, misalnya begitu. Teman saya yang di Jalan Bima juga saya menuliskan di kantongnya Jalan Sadewa, itu ya, misalnya. Teman yang ada di Jalan Sadewa juga sama, saya tulisi sebuah kertas, masukkan ke kantongnya, saya tulisi Jalan Arjuna. Yang di Jalan Arjuna juga sama, ada kantong bajunya, saya masukkan kertas, saya tuliskan di kertas, saya masukkan ke kantongnya sebuah alamat Jalan Yudhistira. Sedangkan yang di Jalan Yudhistira saya tidak menuliskan apa-apa, kosong begitu. Saya tulis di tanda silang begitu saja. Gitu ya. Saya ulangi, yang di teman saya yang di Jalan Nakula, di kantong bajunya ada kertas tulisan Jalan Bima. Yang di Jalan Bima, di kertas di kantongnya ada tulisan Jalan Sadewa. Teman yang di Jalan Sadewa ada tulisan kertas Jalan Arjuna. Yang di Jalan Arjuna ada kertas di kantongnya tulisan Jalan Yudhistira. Teman saya yang di Jalan Yudhistira, di kantongnya kertasnya saya kasih silang atau saya kosongkan. Kemudian saya panggil Pak Pos. Pak Pos, tolong kirim misalnya lah. Kirimkan 5 buah paket ini, 5 paket ini, 1, 2, 3, 4, 5 paket ini ke semua teman saya. Ke semua teman saya, karena teman saya ada 5 atau berapapun bisa ya, berapapun bisa. Nah, rulesnya Pak Pos, saya kasih rules, ada variabel namanya head atau kepala. Hanya ada head saja dulu, head, kepala. Kepalanya saya sudah tentukan Jalan Nakula. Jadi Pak Pos, Anda harus mulai dari head, dari Jalan Nakula. Pak Pos nanti begitu sampai di Jalan Nakula ditanya itu orangnya namanya siapa, lalu di kantong bajunya ada tulisan alamat. Alamat selanjutnya itu, alamat yang ditulis di situ itu adalah alamat selanjutnya Pak Pos harus mengunjungi teman saya berikutnya. Kalau sudah sampai di sana juga sama, dicek di kantong bajunya ada tulisan alamat apa. Nah, alamat itu menunjukkan ke teman saya berikutnya. Gitu ya. Pak Pos paham? Paham. Oke, silahkan Pak. Kalau paham, mulailah dari Jalan Nakula.
Nah, Pak Pos akan berjalan ke Jalan Nakula. Mana Jalan Nakula? Oh, ini Jalan Nakula. Tok tok tok, assalamualaikum misalnya toh. Pak, saya disuruh Pak Ferry. Bapak namanya siapa? Oh, nama saya Heri, Pak. Tulis sama Pak Pos, Heri. Ya, terima kasih. Ini paketnya misalnya udah diserahkan. Mas Heri, tolong itu di kantongnya ada tulisan alamat. Alamatnya apa? Oh, Jalan Bima. Maka Pak Pos akan menuju ke Jalan Bima. Menuju ke Jalan Bima. Begitu sampai Jalan Bima, nanya, namanya siapa jenengan? Oh, nama saya Agus. Dicatat sama Pak Pos, Agus. Mas Agus, di kantongmu ada tulisan alamat. Ada. Alamatnya berapa? Alamatnya apa? Jalan Sadewa. Maka Pak Pos akan menuju ke Jalan Sadewa. Menuju ke Jalan Sadewa. Siapa namanya yang di Jalan Sadewa? Oh, Wati. Ditulis Wati. Mbak Wati, itu di kantongnya ada tulisan alamat. Ada, Jalan Arjuna. Oh ya, terima kasih. Pak Pos menuju ke Jalan Arjuna. Siapa namanya teman yang di Jalan Arjuna? Oh, Kiki misalnya. Oke, Mbak Kiki, di kantongmu ada tulisan alamat. Ada, Jalan Yudhistira. Oh, berarti Pak Pos menuju ke Jalan Yudhistira. Siapa temannya di Jalan Yudhistira? Oh, misalnya Charlie. Oke, Mbak, Mas Charlie, di kantongnya ada tulisan alamat Mbak? Kosong ya, Pak. Oh, kalau kosong berarti sudah selesai. Sehingga laporan nanti ke saya, Pak, teman Anda ada 5 betul. Namanya Heri yang ada di Jalan Nakula, Agus di Jalan Bima, Wati di Jalan Sadewa, Kiki di Jalan Arjuna, dan Charlie di Jalan Yudhistira. Coba bayangkan kalau misalnya saya punya 1000 data, punya 10.000 teman. Ya seperti ini nanti ilustrasinya. Gitu ya. Semuanya berbasis alamat. Jadi tidak pernah menyebutkan datanya, namanya siapa, tapi semuanya alamat. Dimulai dari alamat Jalan Nakula. Data berikutnya di alamat berapa, di alamat mana, data berikutnya di alamat mana, data berikutnya di alamat mana, data berikutnya di alamat mana, dan seterusnya. Inilah konsep dari tipe data dinamis. Gitu ya. Ini segini ini ya. Data-data teman ini disebut dengan node. Disebut dengan node. Apa itu node? Node adalah satu kesatuan data. Satu kesatuan data. Isinya data real, misalnya namanya kan ini teman saya kan punya nama, punya jenis kelamin, punya alamat, punya umur, punya berat badan misalnya, dan ada satu kantong baju. Not. Dalam tipe data dinamis kita akan bahas khusus tipe data dinamis tentang single link list, khusus yang sirkular, karena ada yang tadi non sirkular atau non sirkular. Apa bedanya sirkular dan non sirkular? Nanti kita akan bahas. Kita akan bahas dulu single link list.
Ya, single link list. Single link list terdiri dari node. Node digambarkan seperti ini. Ini datanya, ini alamat data berikutnya. Data yang di sini namanya, berat badannya, tanggal lahirnya boleh. Di sini nih datanya. Berat badannya, tinggi badannya, itu data-data teman saya misalnya. Sedangkan alamat yang ada di sini adalah alamat yang ada di kantong saku, kantong saku. Jadi ilustrasinya, satu buah node terdiri dari data dan alamat. Alamat ini sebetulnya bukan, variabelnya namanya bukan alamat kalau di beberapa teori, tetapi digambarkan jadi ini data, ini next. Next itu adalah alamat pakai bintang, alamat memori di mana data berikutnya berada. Di mana data berikutnya berada. Gitu ya. Jadi kalau ilustrasi yang seperti ini saya gambarkan kira-kira jadi begini. Ada 5 buah data. Ada 5 buah data. Data yang pertama Heri. Data yang kedua namanya Agus. Data yang ketiga namanya Wati. Data yang keempat namanya Kiki. Data yang kelima namanya Cari. Setelah membaca Heri, membaca Agus. Setelah membaca Agus, membaca Wati. Setelah membaca Wati, membaca Kiki. Setelah membaca Kiki, membaca Cari. Finish, selesai. Kenapa dari Heri bisa ke Agus? Karena link menyambung alamat yang ada di Agus. Agus alamatnya berapa tadi? Apa tadi? Agus alamatnya di Jalan Bima. Di kantong sakunya Heri ya sama, isinya Jalan Bima. Kenapa dari Agus bisa ngeling? Link namanya juga link list ya, link menyambung. Karena di sakunya Agus isinya adalah alamat Jalan Sadewa, sementara Wati berada di Jalan Sadewa. Jadi ilustrasi link list jadinya seperti ini. Kira-kira seperti itu. Nah, headnya tadi berada di Jalan Nakula. Ya, ini ilustrasi link list dulu. Mudah-mudahan bisa dipahami. Kita belum masuk ke komputer, belum masuk ke bagaimana di memori komputer bekerja. Sebetulnya seperti apa sih memori komputer itu? Memori komputer itu bisa digambarkan seperti papan catur. Papan catur lah. Mudahnya seperti inilah papan catur gitu. Kotak-kotak gini. Cuma ndak ada ndak ada hitam putihnya lah, hitam putihnya. Memorinya makin besar, maka jumlah kotaknya makin banyak. Ya.
memorinya makin besar, maka jumlah kotanya makin banyak. Misalnya nih saya tambahkan lagi karena memorinya banyak. Memori juga punya alamat, hanya saja tidak dalam bentuk jalan Nakula, jalan Sadewa, tidak. Gitu ya. Seperti halnya papan catur kan juga punya alamat. Ya, misalnya ini A, B, C, D, E, F gitu, dan ini 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya. Kalau papan catur. Jadi kalau misalnya di sini berarti di B2. Seperti Excel ya. Seperti gridnya Excel. Di sini berarti alamat E3. Pada saat komputer atau laptop Anda bekerja pertama kali dengan memori sekian giga gitu, tentu ini memorinya sudah dipakai. Misalnya ini sudah dipakai oleh Windows, lalu Anda jalankan Python, Python sudah pakai di sini, maka tidak bisa digunakan kalau sudah ditempati. Anda juga menggunakan, saya tambahkan lagi, menggunakan Word menggunakan memori segini misalnya, maka memori yang sudah digunakan ini sudah tidak bisa digunakan lagi karena sudah dipakai, sudah ada datanya. Itu mengapa kalau memorinya penuh, ya karena sudah dipakai semuanya. Gitu. Untuk alamat memori komputer itu menggunakan sistem bilangan heksadesimal ya, heksadesimal. Itu terserah komputer gitu ya, terserah komputer. Jadi misalnya di sini ini itu alamatnya di F7 A2 itu misalnya F7 A2. Jadi kalau misalnya Anda menuliskan di program X sama dengan 10, ya, maka X sama dengan 10 itu akan disimpan di memori. Di mana, di sebelah mana memori mana? Wah, itu hak prerogatif komputer ya. Misalnya disimpannya ya benar di F7 A2, berarti di X sama dengan 10. X sama dengan 10 itu disimpan di F7 A2. Jadi terserah komputer. Nah, hubungannya apa dengan single linked list tadi yang ini? Jadi ilustrasi di dalam memori sama. Di sini digambarkan sebuah not gitu misalnya. Ini juga digambarkan di sebuah not 1, 2, misalnya ada 3 not, tadi ada berapa? 5 not ya. 1, 2, 3, 4, satu lagi di sini biar agak jauh. 1, 2, 3, 4, 5 not. 5 not. Ini saya tuliskan namanya, lupa lagi tadi namanya siapa. Namanya Heri. Nah, ini yang ada di sini alamat data berikutnya disimpan. Heri itu misalnya disimpan di B2, maka headnya B2. Oke, ini headnya B2. Heri. Data selanjutnya adanya di D1. D1 itu ini. D1. Maka ke sini jadinya. Ini namanya Agus. Data selanjutnya ada di C4. C4 itu mana? Ini. Namanya Wati. Data selanjutnya itu ada di F5.
F5 itu ini Charlie, oh sorry, Kiki ya, Kiki. Data selanjutnya ada di F2, berarti ke sini Charlie. Selesai. Nah, jadi ilustrasinya di memori jadi seperti ini. Jadi seperti ini di memori. Jadi cuma mungkin ini bukan D1, ini bukan D1, tetapi sebuah alamat yang sudah disediakan oleh komputer, dan sistem bilangannya heksadesimal. Jadi jangan bingung lah ya. Kita tidak bisa menentukan, memaksa komputer untuk menyimpan sebuah data di memori khusus, itu tidak bisa. Jadi itu sudah hak prerogatif komputer. Nah, kira-kira ilustrasi dari linked list seperti ini, single linked list seperti ini, mudah-mudahan bisa dipahami dulu, gitu ya. Satu tambahan, dengan ilustrasi seperti ini, head berada di B2. Ini head, sedangkan satu lagi karena ada kepala harus ada ekor. Nah, tailnya berarti di data terakhir. Berarti headnya di B2, tailnya di F2. Di F2, headnya di B2. Jadi kita bisa tahu head sama tail. Oke, mudah-mudahan bisa dipahami.